Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmayanti Alfitri dan anyway di video kali ini saya akan menceritakan kasus terkait Epstein File. Nah guys, dan biar kalian tahu, di tanggal 10 Agustus 2019 lalu, Jeffrey Epstein ditemukan meninggal menggantungkan dirinya di jeruji besi di penjara Metropolitan Correctional Center Manhattan di Amerika Serikat. Dan ditemukan oleh New York Times, Jeffrey Epstein ini ditemukan mengakhiri hidupnya sekitar jam 7.30 pagi di hari Sabtu. Nah, sebelumnya Jeffrey ini tuh ditahan dikarenakan jaksa federal Manhattan menuduh pria yang berusia 66 tahun ini dengan dugaan telah mengotaki praktek perdagangan seks kepada gadis-gadis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Nah guys, yang dimana kasus ini tuh dari seorang terdakwa yang bernama Jeffrey Epstein yang merupakan terdakwa kasus perdagangan anak di bawah umur, dan dia juga merupakan seorang pengusaha kaya yang memiliki relasi dengan pejabat-pejabat Amerika, termasuk Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Sebelumnya, Jeffrey ini tuh ditahan dikarenakan jaksa federal Manhattan menuduh pria yang berusia 66 tahun ini dengan dugaan telah mengotaki praktek perdagangan seks kepada gadis-gadis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Nah guys, dan seperti yang saya ceritakan tadi, Jeffrey Epstein ini merupakan rekan dekat Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, di mana NBC pada tanggal 17 Juli 2019 lalu telah merilis rekaman video yang dimana kedekatan Jeffrey dengan Donald Trump. Nah guys, dimana keduanya itu tampak saling bercanda di rumah peristirahatan Trump di Palm Beach di sebuah private party. Nah guys, dan diketahui di sana Epstein ini mendatangi puluhan gadis-gadis, dan kabar serupa juga dikatakan oleh Washington, yang dimana pesta privat itu berlangsung. Si Trump ini kerap memeluk dan membelai para gadis-gadis yang dibawa oleh Jeffrey Epstein. Nah, sebenarnya kasus Epstein ini sudah diselidiki sejak tahun 2005 dan juga sempat dipenjara pada tahun 2008. Nah guys, beberapa bulan tapi kemudian dibebaskan dan ditangkap lagi pada 6 Juli 2019, yaitu perdagangan seks anak di bawah umur. Dan sebelum saya masuk ke detail kasus yang dialami oleh Jeffrey Epstein ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang dari Jeffrey Epstein ini guys. Jadi guys, Jeffrey Epstein ini lahir pada tahun 1953 di kota New York, Brooklyn, dari orang tuanya yang bernama Pauline and Seymour G. Epstein. Nah, jadi guys, orang tuanya ini menikah pada tahun 1952 dan ibunya bekerja sebagai pembantu di sekolah, sementara ayahnya bekerja sebagai penjaga taman dan pekerja kebun. Nah guys, Jeffrey Epstein ini adalah anak tertua dari dua bersaudara, yaitu Epstein dan adiknya yang bernama Mark Epstein. Nah guys, keluarga mereka ini tumbuh di lingkungan bekerja di Brooklyn, dan pada saat itu Epstein bersekolah di sekolah negeri setempat dan melanjutkan kembali ke sekolah umum 188, dan beliau juga melanjutkan lagi di SMP Mark Twain yang tidak jauh dari tempat dia tinggal.
Nah, Jeffrey Epstein ini lulus dari SMA tuh pada tahun 1969 pada usia 16 tahun. Nah, dan setelah tamat, dia kerap mengunjungi kelas-kelas di perguruan tinggi pada tahun 1971 dan pada akhir bulan September tahun 1971 dia pun ikut belajar di Institut Ilmu Matematika Curran di New York University. Nah, tapi beliau ini tidak sampai lulus, guys. Dia meninggalkan kampusnya itu tanpa gelar pada tahun 1974 di bulan Juni. Nah, guys, setelah dia putus dari kuliahnya itu, dia memutuskan bekerja pada bulan September tahun 1974, yaitu sebagai guru fisika dan matematika untuk anak remaja di sekolah Dalton. Nah, kok bisa sih si Jeffrey ini tuh jadi guru padahal kan nggak lulus kuliah? Nah, kepala sekolah di tempat beliau ini bekerja terkenal sering merekrut orang asal-asalan, siapa aja diterima sama dia. Nah, 3 bulan setelah dia merekrut si Epstein, dia berhenti dan Epstein juga ikut dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, mulailah mengajar lagi di sekolah swasta eksklusif meskipun dia ini tidak memiliki ijazah kelulusan. Nah, guys, dan pada saat melaksanakan pekerjaannya di sekolah ini, Epstein ini sering memperlihatkan perilaku yang tidak pantas kepada siswa di sekolahnya. Dan pada saat itu, Jeffrey ini sempat berkenalan dengan Alan Greenberg, seorang kepala eksekutif Bear Stearns, di mana Bear Stearns ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan internasional. Nah, dan investasi, saham, dan perusahaan pialang. Nah, guys, kepala Bear Stearns ini atau Alan Greenberg ini, putra-putrinya itu sekolah di tempat Epstein ini mengajar. Nah, setelah berkenalan, si Epstein ini dengan segala kecerdikannya menjilat si Greenberg dalam pertemuan orang tua murid. Nah, guys, dimana pada saat itu tuh si Epstein ini meyakinkan semua orang tua bahwa dia cocok dengan Alan Greenberg. Itu cari muka lah. Dan pada bulan Juni tahun 1976, Epstein ini dipecat dari sekolah karena kinerjanya yang buruk. Kinerjanya yang buruk itu tuh seperti karena dia tuh suka gatal gitulah ke siswanya. Nah, guys, dan setelah dipecat, inilah dia akhirnya betul-betul bekerja dengan Alan Greenberg di Bear Stearns. Nah, selama si Epstein ini bergabung di Bear Stearns, tepatnya pada tahun 1976, dia nih menjabat sebagai asisten junior, yaitu sebagai pemegang saham di sana. Dan ternyata karirnya di Bear Stearns ini naik pesat dan akhirnya dia nih ditugaskan melayani orang-orang dengan kekayaan besar, kepala eksekutif di tempat dia bekerja, guys. Nah, si Alan Greenberg ini selalu memuji kinerja dari si Epstein ini. Nah, dalam keahliannya yang paham mengenai saham, guys. Nah, lalu pada tahun 1981 dia pun diminta untuk melakukan pengunduran diri dari perusahaannya ini setelah dia didapati melakukan pelanggaran terhadap investasi saham. Nah, milik kliennya, dan beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus 1981, si Epstein ini pun mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu konsultannya sendiri yang bernama Intercontinental Asset Group
Inc. atau IAG. Nah, di mana perusahaan konsultannya ini membantu klien untuk memulihkan uang curian dari makelar dan pengacara curang. Nah guys, si Epstein ini menggambarkan pekerjaan ini sebagai pengurus hadiah tingkat tinggi. Nah guys, dengan kemampuannya ini, Jeffrey pun memiliki banyak jaringan sosial dengan orang-orang elit yang terdiri dari aktris terkenal, politikus Amerika, pengusaha kaya raya, dan mantan hakim yang tersebar di banyak negara. Nah guys, di mana pulau pribadi itu sendiri dibeli oleh Epstein yang sering digunakan untuk melakukan pesta di pulau tersebut dan menghadirkan anak-anak untuk melayani klien-kliennya guys yang dianggap penting. Nah, jadi guys, Epstein File ini ialah koleksi jutaan dokumen, gambar, video, dan email yang sebagian telah dirilis yang merinci aktivitas pemodal Amerika dan terpidana pelaku pelecehan seksual anak. Pelecehan seksual anak ini yaitu Jeffrey Epstein. Di dalam berkas ini mencakup dokumen yang dikumpulkan sebagai bukti dalam kasus pidana terhadap Epstein dan rekan-rekannya yang disimpan lebih dari 300 GB data bersama dengan media lain dalam sistem manajemen kasus Sentinel FBI. Jadi berkas tersebut mencakup buku kontak Epstein, catatan penerbangan pesawatnya, dan dokumen pengadilan, dan juga catatan penerbangan memuat berbagai individu terkemuka yang pernah berhubungan dengan Epstein. Nah guys, awal mulanya pada tahun 1996, seorang wanita yang bernama Maria Farmer melaporkan kepada FBI bahwa Epstein telah mencuri foto-foto telanjang saudara kandungnya yang masih di bawah umur, tapi nggak ditindaklanjuti gitu terus. Departemen Kepolisian Palm Beach baru menyelidiki serius setelah laporan di Florida tentang anak di bawah umur yang dibawa ke rumah Epstein dan dibayar untuk tindak seksual. Nah, dari situ FBI menemukan puluhan korban dengan pola yang sama sekitar tahun 2002 sampai 2005. Nah, pada tahun 2008, Epstein hanya dijatuhi hukuman ringan 18 bulan penjara dan terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Hukuman ini kemudian banyak dikritik karena dianggap tidak sebanding dengan kejahatannya. Nah, kasus ini nih kembali mencuat pada tahun 2018 setelah investigasi media mengungkap kesaksian para korban. Nah guys, termasuk Virginia Giuffre yang menuduh adanya jaringan perdagangan manusia. Hal ini mendorong penyelidikan ulang hingga Epstein ditangkap lagi pada 2019 atas kasus perdagangan seksual anak. Nah, namun ia meninggal di penjara sebelum diadili. Throwback pada tahun 2006, FBI mulai menyelidiki Jeffrey Epstein setelah adanya laporan bahwa ia membayar gadis di bawah umur untuk aktivitas seksual di rumahnya di Florida. Nah guys, pada tahun 2007, Jaksa Federal sebenarnya sudah menyiapkan draft dakwaan yang besar dengan sekitar 32 tuduhan, termasuk eksploitasi anak di bawah umur, perdagangan seksual. Namun, kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan karena jaksa saat itu Alexander Acosta membuat kesepakatan. Akibatnya Epstein hanya mengaku bersalah di tingkat negara bagian hukumannya tuh ringan, 18 bulan penjara. Dua karyawannya tidak dituntut sama sekali. Lalu balik lagi setelah Jeffrey Epstein ditangkap pada tahun 2019, agen FBI ini mulai menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Nah, mereka berencana memanggil beberapa orang dekat Epstein, termasuk Ghislaine Maxwell dan beberapa nama lainnya, untuk diperiksa melalui surat panggilan juri agung. Selain itu,
Jaksa New York menyusun memo investigasi setebal 86 halaman yang berisi kesaksian 24 perempuan yang dilecehkan saat masih di bawah umur dan 14 perempuan lain yang mengaku dilecehkan saat dewasa. Nah, salah satu korban bahkan menyatakan bahwa ia pernah dipaksa melayani 2 pria lain yang diduga juga melakukan pelecehan seksual. Nah, namun tidak jelas apakah pria-pria tersebut benar-benar diselidiki lebih lanjut oleh FBI. Nah guys, lalu pada kematian Epstein, berkasnya yang dirilis menunjukkan adanya email antar penyidik terkait kematian Jeffrey Epstein. Nah, salah satu penyidik menilai bahwa komunikasi terkait Epstein tidak terlihat seperti pesan bunuh diri. Meski begitu, hasil investigasi resmi tetap menyimpulkan bahwa kematiannya adalah bunuh diri. Nah, akibatnya muncul kecurigaan publik dan memperkuat teori konspirasi, meskipun secara hukum tetap dirinya sebagai bunuh diri. Nah guys, jadi di dalam bekas dokumentasi Epstein file ini terdapat nama-nama beberapa tokoh elit global. Salah satunya itu Donald Trump. Donald Trump dan Jeffrey Epstein ini diketahui saling mengenal sejak akhir 1980-an hingga awal 2000 kan pernah memuji Epstein dan menyebut bahwa mereka sama-sama menyukai wanita muda. Nah, namun hubungan mereka mulai merenggang pada awal 2000-an. Penyebabnya yaitu antara lain perselisihan bisnis properti di Florida, konflik berkait karyawan pada tahun 2003. Trump juga sempat mengirim surat ucapan ulang tahun untuk Epstein yang kemudian dilaporkan memiliki isi sugestif oleh Trump. Nah, akhirnya pada tahun 2007, Trump mencabut keanggotaan Epstein dari klub pribadinya, yaitu Mar-a-Lago. Nah, namun pada masa pemerintahan Joe Biden, sekutu Donald Trump seperti Kash Patel menuduh FBI menyembunyikan daftar klien Epstein dan mendesak agar dibuka ke publik. Nah, tokoh lain seperti Donald Trump, pemerintah menutupi daftar untuk melindungi pelaku. Jadi Vance juga meminta daftar tersebut dirilis. Dalam wawancara tahun 2000, pengungkapan berkas Jeffrey Epstein ini terjadi secara bertahap dari berbagai sumber, seperti pengadilan, pemerintah, media, dan kebocoran data. Nah, pada bulan Desember 2025, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis dokumen awal, tapi banyak yang disensor. Nah, pada bulan Januari 2026, dirilislah lebih besar dari 3 juta halaman. Selain itu, DPR Amerika Serikat juga merilis puluhan ribu halaman dokumen tambahan. Nah, jadi meskipun pemerintah mengklaim sudah cukup sekian video kali ini, kita lanjut lagi video selanjutnya. Bye-bye.